Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah PCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah di pagi hari ini, yakni menjalankan salat ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, salat subuh memang menjadi primadona dan tentunya kita harus memanfaatkan karena waktu kita sangat terbatas. Belum tentu besok kita bisa sholat subuh lagi. Oleh karena itu, bila kita sudah diberikan kesempatan, mari. Umur kita sangat terbatas dan sholat subuh berjamaah adalah sholat yang paling besar pahalanya. Rugi sekali kalau kita nggak datang, karena kita sudah diberi peluang, dan peluang itu, waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan jamaah kita pagi hari ini, salat kita diberikan pahala sebagaimana Rasulullah menyatakan, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tentunya, maka dia diganjar seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk, habis isya sampai jelang subuh, tidak tidur-tidur, padahal tadi malam kita tidur terus, mendengkur lagi. Tapi kalau kita datang pergi subuh berjamaah, itu di hadapan Allah SWT kita bagaikan semalam sholat aja. Yang kedua, mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah tidak pernah bodong, ya. Kalau jaminan manusia ya sering bodong, ya. Apa itu fi dhimmatillah? Dalam keterangan hadis dikatakan fi dhamanillah wa fi amanillah, baik dalam jaminan kesejahteraan dari Allah SWT, insurance dari Allah tanpa bayar premi, ya, hanya bayar dengan sholat subuh berjamaah. Wa fi amanillah, dan dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada dhimmatillah. Dan Rasulullah mendoakan mereka yang subuh berjamaah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada subuh pagi harinya. Tentu umat yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Dan di subuh inilah malaikat malam dan malaikat siang ketemu untuk bersama-sama menyaksikan umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu diharapkan kalau sholat subuh itu imam membaca surat-surat yang agak panjang dikit, apa sabih isma,
apa wasamai, apa walaili, itu tidak diharapkan imam membaca yang pendek-pendek, kecuali makmumnya nggak ada yang ngerti surat panjang ya gitu. Dan itulah tugas DKM ya, selain membangun bangunannya juga harus membangun jamaahnya ya, agar imamnya yang seperti Rasulullah, agar makmumnya seperti para sahabat. Itu makna daripada shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah berjamaah? Yakin kita tentunya Rasulullah pasti sebagai imam bacaannya pasti benar, bacaannya pasti merdu, pasti indah. Rasulullah, kalau Rasulullah bacaannya belekak-belekuk ya nggak ada sahabat, nggak ada pengikut. Rasulullah di zaman tidak ada medsos, diikuti oleh 100.000 orang pada waktu Haji Wada, padahal nggak pakai medsos ya. Itu berarti luar biasa, berarti bacaan beliau sangat menarik. Hadirin rahmati Allah, di masa-masa akhir zaman ini banyak ujian buat kita. Hati-hati, jaga iman kita, jaga ketakwaan kita. Baru-baru ini kita diuji sedikit dengan ada orang yang sebenarnya tidak punya otoritas mengatakan bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, walaupun ada yang mengatakan nah itu cuma sensasi aja Ustadz ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita harus tanggapi dengan ilmiah, tidak dengan emosional ya. Bagaimana sebenarnya perintah sholat 5 waktu? Kata sholat 5 waktu ya, betulkah di dalam Al-Quran? Nggak ada ya. Memang kalau dalam teks Al-Qurannya nggak ada sholat 5 waktu. Itu dalam bahasa Arabnya as-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Tapi kalau kita masukkan program pencarian dalam program Al-Maktabah Syamilah, perpustakaan lengkap, diperoleh hasil pencarian dari 128 kitab tafsir yang ada dalam program itu, terdapat 1212 kata as-shalawatul khams atau sholat 5 waktu. Jadi kalau melihatnya tanpa ilmu, hanya tekstual tanpa ilmu, ya memang nggak ketemu. Tapi kalau pakai ilmu, ilmu apa yang bisa menerangkan teks-teks Al-Quran? Ya ilmu tafsir, Pak. Siapa yang bisa menafsirkan? Ya yang orang punya ilmu. Saya sendiri belum sampai pada kemampuan menafsirkan ayat Al-Quran, belum berani. Tapi membaca tafsir bisa. Nah ini saya bacakan pakai ilmu tafsir ya. Ya, sekedar pengetahuan aja buat Bapak ya, siapa tahu di warung kopi ada yang ngobrol, Bapak-bapak bisa punya informasi. Jadi setelah kita cek dari 128 kitab tafsir, karena pakai komputer cepet Pak ya, kalau buka satu-satu 1 minggu tidak selesai, tapi ke komputer sebentar aja set itu udah keluar semua. Ternyata ada berapa? 1212 ya, kata as-shalawatul khams atau sholat 5 waktu yang ada di bertebaran di berbagai tafsir. Ada kurang lebih 128 tafsir yang diperiksa, kayak komputer cepet. Yang pertama perintah sholat dalam surah Al-Baqarah, bunyinya begini: hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau secara letter dibacakan hafidhu, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian, ala sholawati, atas sholat-sholat gitu kalau terjemah, wassolatil wusta, dan sholat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah karena Allah, qanitin, ibadah.
sebagai bentuk ibadah. Sholat itu bentuk ibadah yang paling utama. Ingat, ketika Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, maka perintah yang pertama ibadah itu adalah secara letterlock adalah sholat dalam surat Toha. Masih ingat nggak dulu kajian kita ketika Nabi Musa mendatangi api, lalu keluar suara dari api itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Begitu ya ayatnya dalam surat Toha. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, beribadalah kepada aku. Bisa juga artinya taatlah kepada aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat ini yang paling utama. Bahkan kalau kita tahu perintah sholat 5 waktu itu turun pada saat Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Mi'raj terkait dengan Isra, karena nggak ada Mi'raj kecuali Isra dulu. Jadi cara berpikirnya jangan parsial, cara berpikirnya jangan putus-putus, harus ya komprehensif. Ingat kisah-kisah dalam atau riwayat-riwayat dalam Isra Mi'raj. Nabi pertama kali kan diperintahkan untuk melaksanakan sholat berapa waktu? 50 waktu. Bayangin kalau 50 waktu, berarti kita ibadah terus, nggak sempat ngerjakan yang lain. Mungkin yang 5 waktu aja masih banyak yang bolong-bolong, ya nggak? Kita kalau sanggup 5 waktu itu tidak bolong-bolong, itu sudah mukmin, kata Nabi. Kalau engkau lihat ada seorang yang bolak-balik dari rumahnya ke masjid, bolak-balik dari rumahnya ke masjid, setiap ada adzan dia bergegas ke masjid, selesai sholat dia pulang, nanti ada panggilan adzan lagi dia datang lagi. Kata Nabi, saksikanlah bahwa itu adalah orang mukmin. Kalau ada orang mengatakan tidak ada tuh perintahnya dalam Al-Quran, lalu buat apa dia ngomong begitu? Sekarang kita tos-tosan aja, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kalau begitu ala sholawati, sholawati itu apa? Sholat apa? Kan begitu pertanyaannya, harus jelas dong. Nah, karena di situ ada alif lam litakrif, alif lam definitif, maka harus pakai ilmu bacanya. Maksudnya sholat apa itu? Kalau orang yang sudah punya ilmu langsung ngerti bahwa itu adalah sholat 5 waktu. Di mana kita ngertinya? Ya kita buka tafsir. Nah, saya baru contohkan cuma 2 tafsir aja, nggak usah banyak-banyak untuk contoh ya. Tadi sudah saya sampaikan dari 128 tafsir ada kurang lebih 1212. Kok pas ya 212? 1212 kata as-sholawatil khams, salat 5 waktu, di dalam terdapat di dalam berbagai tafsir yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita keluarin yang mana sholawatul khams itu. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Tuh, yang pertama tafsir Jalalain halaman 52. Hafidhu ala sholawati, itu Qur'annya, teks Qur'annya, tafsirnya al-khams, bi'adaiha fi awqatiha. Nah, hafidhu, peliharalah oleh kalian ala sholawati, atas sholat apa itu? Al-khams, sholat 5 waktu, bi'adaiha,
dengan melaksanakannya, menunaikannya fi auqatiha, pada waktu-waktunya. Jadi sholat itu harus pada waktunya, nggak boleh telat dan nggak boleh ngeduluin. Ada calon mantu saking rajinnya jam 10 udah mau kemana, Jang? Netepan, Pak. Netepan apa? Sholat duhur jam 10, udah waktunya belum? Ya belum sah. Walaupun dikerjakan secara khusyuk, walaupun dikerjakan secara benar dari segi bacaan-bacaan maupun gerakan-gerakannya, tapi kalau belum waktunya ya tidak sah. Ini makna adanya sholat 5 waktu. Itu tadi tafsir Jalalain. Kita lihat sekarang Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ini termasuk tafsir tua karena mufasirnya hidup semasa dengan Nabi. Dia adalah sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, karena Ibn Abbas artinya anaknya Pak Abbas. Siapa Pak Abbas? Pamannya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini hidup semasa dengan Nabi, ini tafsir paling tua. Kalau tafsir Jalalain itu tafsir abad pertengahan. Kalau di zaman kita kira-kira ya, kalau nggak zaman Majapahit ya sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit itu apa? Kediri ya, apa Singosari? Kurang lebih itulah. Zaman Kertanegara, motong telinganya Mengki lah, itu kira-kira ya. Itu tafsir Jalalain. Apa artinya Jalalain? 2 jalal, karena yang menyusunnya 2 orang ulama yang namanya sama, yaitu pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli gitu. Makanya disebut dengan tafsir Jalalain ya. Kalau yang mengatakan oh enggak ada itu perintah sholat 5 waktu, enggak perlu kita melakukan, itu bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain itu. Jangan diikuti, Pak ya. Walaupun yang mengatakan itu doktor, dosen UI misalnya ya, nggak usah diikuti ya. Karena bukan tafsir Jalalain, tafsir jalan lain. Dalam Tanwirul Mikbas dikatakan hafidhu ala sholawati, itu teks Qur'annya ya. Tafsirnya apa? Khams, sholawatil khams, sholat 5 waktu. Pelihara sholat 5 waktu, biwudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Peliharalah wudunya, rukuknya, sujudnya, pelihara semuanya. Maksudnya sempurnakan. Jangan sampai sholat 5 waktu nggak pakai wudu, sholat 5 waktu nggak pakai ruku, sholat 5 waktu nggak pakai sujud. Wa ma yajibu fiha fi mawaqitiha, dan apa saja yang menjadi kewajibannya atau keharusannya yang harus dikerjakan di dalam sholat fi mawaqitiha, pada waktu-waktunya. Subuh ya sholat subuh, duhur ya sholat duhur, asar ya sholat asar, maghrib ya sholat maghrib, isya dan adalah sholat isya. Masing-masing punya waktu. Nanti dalam surat yang lain ayat yang lain kita akan ketemu nanti berikutnya. Wassolatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Apa itu? Salat al-asr khosatan, salat asar harus dipelihara. Ini waktunya waktu nanggung salat asar itu, terutama yang orang kerja di Jakarta ya. Misalnya jam 2 udah keluar ya, dia nggak bawa mobil atau dia bawa mobil tapi jalanan macet, tanggung salat asarnya di Bogor aja, taunya jalan macet. Sampai Bogor udah jam 6. Lewat nggak asarnya? Lewat.
Nah ini makanya dikasih peringatan wassolatil wusta. Wassolatil wusta juga menunjukkan bahwa as-sholawat itu sholat apa? Kok ada sholat tengah? Berarti ada dua sebelumnya dan ada dua sesudahnya. Itu makna daripada sholat wusta. Ada dua sebelumnya yaitu subuh dan duhur, ada dua sesudahnya yaitu maghrib dan isya, begitu. Perintah sholat dalam surah Hud, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Perintah melaksanakan sholat dalam ayat di atas maknanya adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Walaupun kata sholatnya mufrad di situ, tidak jamak, tapi karena ada keterangan waktu. Aqimis sholata, aqimi fi'il amr as-sholata maf'ul bih, ada keterangan waktu, yaitu apa? Torofayin nahari wazulafan minal laili, itu keterangan waktunya. Kerjakan sholat, kan sholatnya mufrad satu, tapi pada waktu torofayin nahari, pada dua ujung siang. Ujung siang berarti apa? Awal siang dan akhir siang. Maksudnya di situ apa? Subuh, duhur, asar. Wa zulafan minal laili, dan permulaan malam. Apa maksudnya permulaan malam? Maghrib, isya. Kan maghrib, isya itu permulaan malam. Yang disebut malam adalah maghrib sampai jelang subuh, itu yang namanya malam. Makanya ada sholat tengah malam, ya kan? Wa minal laili fatahajjat, dan diantara sebagian malam, di tengah malam, ambil sebagiannya, silakan malamnya kapan. Kemudian ada wabil ashar, ashar itu ujung malam, sudah jelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di ujung malam yaitu ashar, waktu sahur. Kata Nabi, tasakkaru fa inna fihi barokah. Tasakkaru berarti adalah makan sahurlah kalian. Fa inna fihi barokah, karena dalamnya ada barokah. Gitu. Berarti melaksanakan satu perintah sholat tapi pada beberapa waktu, yaitu torofayin nahar dan zulafan minal laili. Nah itu 5 waktu. Nah itu yang diterangkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya halaman 192. Kita lihat tafsirnya tuh. Wa aqimis sholata, atimis sholata, sempurnakanlah sholat torofayin nahar, pada ujung siang. Hari dalam Hijriah Komariah itu dimulainya dari malam, lalu siang. Yang disebut siang adalah subuh, ya, subuh sampai jelang maghrib itu siang. Malam, maghrib sampai jelang subuh. Nah itu siang malam. Kadang-kadang siang itu, hari itu disebut siang, atau siang yang dimaksud hari adalah siang. Kata Ibnu Abbas, yang disebut tarafayin nahar itu adalah sholat al-ghoda wa duhur, wa yuqalu sholat al-ghoda wa duhur wal asar. Sholat ghoda berarti sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Itu
sempurnakanlah sholat di waktu-waktu itu. Makanya ini sholatnya sholat apa? Sholatnya cuma satu. Kalau tadi hafidus sholawati, sholat. Ini sekarang akimis sholat cuma satu. Tapi pada awal siang, satu lagi pada tengah siang, itu zuhur. Lalu pada ujung siang, yaitu asar. Asar adalah dimulai dari bayangan lebih panjang daripada benda yang dibuat bayangannya lebih panjang, itu mengukurnya. Sekarang orang-orang sekarang kan patokannya kan nggak pasti, patokannya jam, seolah-olah pasti. Kalau jamnya mati ya, sebenarnya yang pasti itu adalah ukuran dari matahari untuk zuhur, untuk asar itu. Kalau mataharinya mati gimana Ustaz? Nggak ada sholat, udah kiamat, ente mau ikut di situ. Tapi kalau jamnya mati bagaimana? Bisa sholat, orang belum kiamat kok. Itu. Wazulafan minal laili, dan awal daripada malam, yaitu apa? Dukhulul laili, yang disebut zulafan minal laili itu dukhulul laili, masuknya malam. Salat al maghribi wal isya'i, salat maghrib dan isya. Lalu ada kalimat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Apa hasanat di situ maksudnya? Sholawatil khams, salat 5 waktu. Yudhibna sayyi'at, yukaffirna sayyi'ati dunal kabair. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kecuali dosa besar. Kalau dosa besar nggak bisa dihapus secara otomatis, tapi perlu tobat, perlu istighfar dan tobat, perlu sholat tobat. Kalau dosa-dosa besar, tapi kalau dosa-dosa kecil itu langsung otomatis, itu sholat berapa dosa kecil udah langsung terhapus dengan sendirinya. File-file dosa kecil langsung hilang, del semua. Dalam surah Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholah, laksanakan atau tegakkan sholat. Ini kata sholatnya juga mufrad, tapi maksudnya jamak. Kenapa? Karena waktunya banyak. Pertama, lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Pertama pada dulukus syam, tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil laili, sampai pada malam hari, gelapnya malam. Jadi sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, sholat apa itu? Duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri, dan laksanakan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi ada waktu-waktunya. Makanya itu perintah sholat 5 waktu. Nanti kita lihat bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ya, berkaitan dengan hukumnya. Kita lihat dulu yang lain. Perintah sholat dalam surah An-Nisa, Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum
fa idza tma'nantum fa aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minin sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perintah sholat di dalam ayat ini maknanya juga adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu, yakni bahwa tiap sholat wajib dalam sholat 5 waktu itu ada dalam waktu-waktunya, tidak boleh di luar waktunya. Sekarang kita sudah menunaikan sholat subuh. Saya mau tanya, sholat duhur masih wajib nggak? Wajib, tetap hukumnya wajib. Tapi apakah bisa kita laksanakan sekarang? Nggak bisa, karena innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban itu apa? Wajib. Mauquta, pada waktunya yang ditentukan waktunya. Nah, ini kita bisa lihat dalam tafsir. Jadi kalau membaca jangan istilahnya tekstual padahal kita belum paham tafsirnya. Maka kita perlu, ya, biarpun tafsir kecil misalnya Jalalain, ya, yang penting jangan jalan lain, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Tafsir Jalalainnya apa? Maktuban ay mafrudon. Kitaban itu maknanya maktuban, ditulis. Maksudnya apa ditulis? Ay mafrudon, difardukan. Difardukan atau diwajibkan. Apa maknanya fardu atau wajib? Fardu atau wajib maknanya adalah yumdahu fa'iluhu wa yudammu tariku. Mafrudon itu artinya yumdahu, fa'iluhu, dipuji yang melaksanakan, wa yudammu tarikuhu, dan dicela yang meninggalkan. Jadi meninggalkan sholat subuh itu jangan dikatakan sholat subuh itu kan hak asasi manusia. Enggak, kewajiban, bukan hak asasi, Pak. Kalau asasi kan boleh dikerjakan, boleh tidak, iya enggak? Namanya hak. Enggak ada ayatnya inna sholata kanat 'alal mu'minina hukukon mauquta. Itu kalau asasi, ya. Tetapi apa? Di situ adalah alal mukminin, ada wajib di situ. Kalau pakai hukumnya ada ala, hakun ala gitu aja itu wajib udah. Tapi kalau hakun lahu itu baru hak. Beda ya. Hak dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hakun lahu. Tapi kalau hakun alaihi wajib hukumnya. Sama-sama hak. Tapi hak masuk bahasa Indonesia jadi hak kalau hakun lahu. Tapi kalau hakun alaihi ala itu wajib. Di situ apa tadi? Ala kan? Innas sholata kanat 'alal mu'minina, bahkan bukan hak bunyinya kitaban ai mau maktuban ai mafrudon, fardu. Kembali pada pengertian fardu adalah apa? Yumdahu fa'iluhu wa yudammu tarikuhu. Itu hukum sosialnya. Kalau hukum pidananya nggak begitu. Kalau hukum pidananya adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, akan diberi pahala yang mengerjakannya, wa yu'aqabu, akan diberi sanksi hukum
bagi yang tidak mengerjakannya. Jadi kalau dalam pandangan hukum Islam yang nggak sholat subuh gimana? Kena sanksi apa enggak? Kan ditangkap Pak yang nggak sholat subuh, terus ditahan, terus latihan sholat subuh ditahan sampai lanyah, apa lanyah itu, sampai apa namanya, terbiasa, sudah menjadi adatnya. Oh udah terbiasa sholat subuh, kembaliin ke masjid Al-Hidayah gitu. Mengerikan gitu Ustaz? Ya nggak mengerikan, ini justru diselamatkan. Kalau nggak sadar nggak sholat subuh, apalagi pakai penyebaran opini, nggak ada itu kewajibanku dalam Al-Quran. Waduh, kalau sudah sampai mengubah hukumnya itu lebih parah lagi. Kalau kita tahu sholat subuh wajib hukumnya, nggak mengerjakan sholat, dosa apa tidak? Dosa, tapi tidak kufur. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat subuh itu tidak wajib, nggak ada kewajibannya, mana dalam Al-Quran? Nggak ada, kafir ini kayak gitu. Saya tidak mengatakan yang di berita itu kafir loh ya, tapi kalau begini kafir gitu. Hati-hati, kan bisa saja itu yang ada di medsos ya, bisa saja yang baca bisa salah paham, ya kan? Kalau mengatakan nggak ada memang di dalam Al-Quran kewajibannya. Ada juga kiai yang ngomong ke saya begitu, nggak ada Ustadz perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Yang ada innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu ada, tapi perintah sholat 5 waktu nggak ada. Pertanyaan saya, innas sholata, sholat itu sholat apa? 5 waktu bukan? Jawabannya apa Pak? Sholat dalam kalimat innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu sholat di situ sholat apa? Sholat 5 waktu, bukan sholat yang lain. Nah nanti akan lebih jelas ketika kita lihat perintah sholat dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Nah ini sudah kita mulai bicara hukum. Udah hampir habis waktunya ya? Belum? Masih 15 atau 20 menit lagi ya. Oke. Dalam kitab ini kitab babonnya Imam Syafi'i ya, fikih Syafi'i, di situ dalam pendapat-pendapat, pandangan-pandangan hukum Imam Syafi'i. Jangan sampai salah paham. Sebagian orang saya lihat salah paham. Ustadz, bagi kami Imam Syafi'i itu enggak beda dengan Mang PI jualan peyem, kurang ajar itu. Ya beda lah. Imam Syafi'i itu orang alim yang Allah rizkikan untuk kita. Andai tidak ada Imam Syafi'i Pak, nggak ada kitab usul fiqh. Kalau nggak ada kitab usul fiqh, nggak ada fiqh. Orang bisa menulis atau mengajarkan fikih itu kalau dia paham usul fikih. Dan yang pertama kali menyusun kitab usul fikih namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam sebelumnya belum nyusun. Imam Abu Hanifah itu kan lebih tua. Imam Malik itu belum nyusun. Mereka cuma ngajar aja, tapi tidak disusun secara sistematis sebagai kaidah-kaidah usul fikih. Maka murid-murid beliau yang berikutnya menyusun, murid-murid dari madhab Hanafi dan madhab Maliki baru kemudian nyusun setelah ada kitab Ar-Risalah fil Ilmil Usul, kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Jadi nggak sama Imam Syafi'i dengan Mang PI.
enak aja. Imam Syafi'i punya otoritas karena apa? Keilmuan beliau. Imam Syafi'i itu 7 tahun belajar Al-Quran, 9 tahun udah hafal, 9 tahun belajar hadis, 11 tahun sudah hafal. Maka ketika Imam Syafi'i yang masih kecil, yang 11 tahun, belajar kepada Imam Malik, mau belajar, kata Imam Malik, ya gulam, 11 tahun dipanggil ya gulam, wahai Ananda, masih imut-imut, 11 tahun. Kalau 11 tahun di kita baru lulus SD Pak ya, atau belum lulus ya malah, kelas 6 lah ya, kelas 5, kelas 6 ya. Kata Imam Malik udah tua waktu itu, Imam Malik udah mungkin 50-an kali. Kata Imam Malik, ya gulam iqra'il muwatta, wahai anakku, sebelum ikuti pelajaran kiai kira-kira, baca dulu kitab yang kiai susun, namanya kitab Al-Muwatta. Itu hadis fikih, hadis-hadis tentang fikih, namanya Al-Muwatta. Apa jawabannya Syafi'i yang masih 11 tahun? Ya Syekh ana qad hafiztu, wahai guru saya sudah hafal. Bukan udah baca, udah hafal. Sama nggak dengan Bang PI jualan bayam tadi? Ya beda lah. Sama ketua DKM kita aja beda, ya nggak? Betul nggak? Harus diakui. Sistem pendidikan di zaman sekarang kalah jauh dengan sistem pendidikan di zaman Imam Syafi'i. Apakah zaman sekarang mungkin? Sangat mungkin kalau dilakukan. Kan banyak juga sekarang kan anak-anak kecil hafal gitu kan. Tinggal maunya aja, ada maunya aja. Apa itu peribahasanya? Yang terakhirnya ada jalan gitu. Di mana ada maunya, di situ ada jalan. Manjada wajada. Nah, saya lanjutkan dulu. Bagaimana dalam kitab Lisyafi'i, Kitabus Shalah, kitab tentang sholat. Babu asli fardis sholati, ya, bab tentang asal usul kefarduan sholat, kewajiban sholat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini dalilnya bahwa sholat 5 waktu itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Sekarang lebih pinter mana dosen UI dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memasukkan surah An-Nisa ayat 103 sebagai dalil kefarduan sholat. Sholat fardu itu kan cuma sholat 5 waktu sama sholat Jumat, ya kan? Yang lain-lain kan sunnah. Sholat Jumat pun itu sebenarnya haknya sholat duhur. Jadi yang asli, yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Apakah ada perintahnya dalam Al-Quran? Ada. Kata siapa? Imam Syafi'i, bukan Mang PI. Di mana? Dalam kitab Kewajiban sholat itu ada dalam surat apa? An-Nisa 103 yang berbunyi, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Kitaban itu tadi sudah kan, maktuban ai mafrudon. Kitaban maknanya maktuban, maktuban artinya mafrudon, mafrudon artinya diwajibkan. Mauqutan menunjukkan waktu. Anda kan bilang sholat 5 waktu. Nah, udah jelas ya sekarang ya. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan waqala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Beliau mengutip firman Allah, wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Wujud ibadahnya apa? Sholat 5 waktu. Itu wujud ibadahnya. Dari mana Imam Syafi'i menentukan bahwa wujud ibadah kepada Allah itu adalah sholat 5 waktu? Fihi dzikru fardis sholat, bahwa di dalamnya disebutkan tentang kefarduan sholat, yaitu tadi kitaban mauquta. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya baginda Rasulullah SAW ditanya anil Islam, tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah ditanya. Faqala, Rasulullah menjawab, khamsu sholawatin, sholat 5 waktu, fil yaumi wal lailah, pada siang hari dan malam hari, selama sehari semalam atau 24 jam itu ada 5 waktu sholat. Faqala as-sa'il, lalu yang nanya berkata lagi, hal alayya ghairuha, wahai Rasul, apa ada kewajiban lagi selain sholat 5 waktu? Qala, Rasulullah bersabda, la, enggak ada kewajiban lagi selain 5 waktu, illa an tatawwa'a, kecuali namanya sholat tatawwu. Laksanakan sholat tatawwu, bahasa Jawanya bentowo, ngerti Pak ya? Biar towo, apa itu towo? Biar puas ya. Jadi kalau yang wajib cuma 5 waktu, tapi kalau ingin puas sholat tatowo, kata orang Jawa bentowo. Nah itu yang bisa ngerti pasti orang Jawa. Di luar Jawa mohon maaf nggak ngerti. Saya aja yang Jawa juga nggak bisa nerangin bentowo, pokoknya udah towo ya. Banyak kali gitu, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling disukai oleh Allah adalah melaksanakan fardu. Tapi kalau orang melaksanakan tatawu, melaksanakan tatawu, sholat sunnah-sunnahnya itu terus, qobliyah ba'diyah dikerjakan ya, duha dikerjakan, sebelum duha isyraq dikerjakan, duha dikerjakan, terus malam tahajud dikerjakan, apalagi ada gerhana dikerjakan, gerhana matahari dikerjakan, gerhana bulan dikerjakan, itu dikerjakan semua. Yotowo namanya bahasa Jawa. Orang, kata Allah dalam hadis qudsi dalam kitab Al-Bukhari ya, tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah nafilah, dengan tatawuan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu wa kuntu basarahu, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, wa kuntu yadahu, aku akan jadi tangannya. Oh,
telinganya telinga Allah, matanya mata Allah, tangannya tangan Allah. Itulah wali. Itu. Nah, kalau sholat 5 waktu aja nggak dikerjakan, apalagi sholat sunnah, ya, sholat tato. Ini supaya kita lebih gayeng Pak ya, dikit lagi. Menurut penjelasan Imam Syafi'i dalam halaman berikutnya, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sami'tu man asiku bi khabarihi wa ilmihi. Aku mendengar orang yang aku percaya kabarnya. Maksudnya ulama yang membawa hadis. Wa ilmihi, dan ilmunya. Yadzkuru, dia mengatakan annallaha anzala fardhon fis sholati. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kewajiban fardu fis sholati, dalam sholat. Jadi mula-mula yang diturunkan oleh Allah itu kewajiban sholat, bukan kesunahan, wajib yang diturunkan. Tapi bukan sholat 5 waktu yang pertama kali diturunkan. Summa nasakhahu bi fardhi ghairihi. Kemudian Allah nasakh, Allah hapus hukumnya dengan fardu yang lain. Summa nasakha as-saniyah, kemudian yang kedua itu dinasakh lagi bil fardhi fis shalawatil khams, dengan kefarduan dalam sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu fardunya dari siapa? Allah, yang ada dalam ayat nasikh. Kan ayat itu ada nasikh, ada mansukh. Nasikh berarti ayat itu hukumnya menggantikan yang dimansukh. Mansukh berarti hukum ayat itu dihapuskan. Ayatnya tetap, ya tetap, nggak ada ayat yang dihapus, hukumnya yang dihapus. Qala ka'annahu yakni qaulallahi azza wa jal. Dia berkata, Imam Syafi'i berkata, yang maksudnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan. Ini hukum yang pertama, fardu yang pertama adalah sholat malam. Itu yang difardukan. Summa nasakha fi surati ma'ahu biqaulillahi jalla sana'u inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah ila qaulihi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu menasah qiyamul lail au nisfahu au aqal au aksar bima tayassarahu wa ma asbaha wa ma qala bima qala wa in kuntu uhibbu alla yada ahadun ayaqra ma tayassara alaihi min lailatihi. Jadi kemudian diringankan oleh Allah, nggak usah separuh malam, nggak usah. Jadi dulunya kewajiban sholat itu separuh malam, ya udah yang ringan aja, ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian dinasa lagi, wa yuqalu nusikhat ma wusif ma wasof apa itu? Ma wasofat minal muzammil biqaulillahi azza wa jal aqimis sholata lidulukis syamsi. Jadi yang menasahkan yang terakhir adalah surah Al-Isra 78. Nah, Al-Isra 78 ini menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab inilah dalil terakhir dari sholat 5 waktu.
yaitu perintah Allah aqimis sholata liduluki syamsi, tadi udah kita bahas ya. Dulukiha ai zawaliha, tergelincirnya matahari, mulai sholat duhur, ila ghosaqil laili, sampai gelapnya malam, duhur, asar, maghrib, isya, wa qur'an al-fajri, sholat subuh, inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi itulah dalil daripada, bukti daripada sholat 5 waktu itu merupakan perintah yang ada dalam Quran, yaitu dalam surah apa? Al-Isra ayat berapa? 78. Ini yang terdapat dalam kitab Al-Um. Ini yang ngomong Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bukan dosen UI dalam medsos, bukan ya, begitu. Wa minal laili fatahajjat nafilatalak itu dalam Al-Isra 79, fa'alamahu anna sholatal laili nafilatan wala faridotan. Maka setelah turunnya surah Al-Isra 78, hukum dari sholat lail yang tadinya wajib dinasakh, dihapuskan, tapi hukumnya ditentukan lagi dalam Al-Isra 79 bahwa sholat lail itu hukumnya nafilatan lak, yaitu tatawu'an, bukan faridotan. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi sholat malam tadinya wajib, kemudian setelah turun ayat 79 hukumnya sunnah. Yang wajib Al-Isra 78. Sholat apa? Sholat 5 waktu ya, yaitu liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri. Ya memang itu secara letterlah enggak berbunyi aqimis sholawatil khamsi, enggak gitu. Tapi maknanya sama, yaitu aqimis sholata liduluki syamsi ya ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri ya. Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan dengan bekal ini kita sudah bisa menjawab kalau ada orang-orang yang coba-coba ngeles, tapi janganlah mempermainkan ayat-ayat ya. Kita takutlah, kan udah ada kejadian tuh, habis nyanyi-nyanyi lalu diayat-ayatkan, akhirnya tabrakan ya. Naudzubillah min ya, jangan sampai kita lupa, melecehkan ayat-ayat Allah, belum sempat tobat lalu mati. Naudzubillah min ya. Makanya dalam sistem Islam, kalau ada orang melecehkan ayat Allah, melecehkan Islam, dilihat agamanya dulu. Kalau dia agamanya non-Islam, dikasih pintu tobat, lalu dilepaskan, silakan masuk Islam, dilepaskan. Tapi kalau nggak mau masuk Islam ya dihukum mati. Itu melecehkan ayat Allah. Kalau orang Islam disuruh tobat lalu dihukum mati gitu, nggak ada dikasih hidup kalau orang sudah Islam. Kalau sekarang yang melecehkan ayat yang dilindungi, yang membela ayat dianggap radikal, dianggap teroris ya, maka perlu moderasi agama. Udah ini tambah ngawur, ndak karu-karuan ya. Wah. Sebenarnya tadi saya mau membahas surah Al-Baqarah 2 itu yang 7, tapi insya Allah bulan depan aja nanti supaya lebih apa, karena sekarang yang melecehkan tuh ulama, harus kita jawab dengan ilmu. Kalau yang dosen UI tadi agak lebih gampang lah ya, tapi yang saya sampaikan insya Allah itu ilmu semua. Jadi nanti boleh filenya mungkin sudah saya sebar Pak ya, begitu. Cuma disebar dengan diterangkan kan beda. Cukup saya kira ya, nggak perlu pertanyaan kan, sudah cukup jelas ya.
sudah sistematis ya kan. Udah itu nggak ada yang akan menjawab lagi ya, karena apa? Ini sudah keterangan Imam Syafi'i, bukan Mang PI jualan peyem, bukan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.